Impact Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kayanti dapat berjumpa dengan kalian lagi di Impact Kids Gereja Baptis Pertama. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kembali kepadamu. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong dan pimpin berkati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, renungan di pagi hari ini berjudul Jangan Ketinggalan Bis. Firman Tuhan diambil dari Matius 14 ayat 29 sampai 31. Kayanti mau bertanya, siapa yang pagi ini sudah berdoa? Siapa yang kalau sebelum makan, sebelum tidur, atau pada saat kalian mau tes di sekolah, berdoa dulu? Wah, hebat. Kalian semua ternyata suka berdoa. Kayanti punya cerita. Ada dua orang bersaudara, namanya Vina dan Vano. Nah, suatu pagi Vina tiba-tiba datang, masuk ke dalam rumah. Dia berkata, "Aduh, aku ketinggalan bis sekolah lagi nih." Wah, Vano kakaknya bertanya, Loh, kok bisa? Nah, adik-adik, ternyata kenapa Vina terlambat? Karena dia sebelum berangkat sekolah, pagi-pagi dia berdoa. Dan doanya panjang sekali. Sampai-sampai dia lupa harus berangkat ke sekolah. Vina ketinggalan bis karena dia berdoanya panjang sekali, lama sekali, dan banyak sekali hal-hal yang dia doakan. Adik-adik, sebenarnya kita semua perlu berdoa, dan sudah seharusnya kita sering berdoa supaya semakin dekat kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, ingatlah selalu untuk terus berdoa. Nah, sebenarnya berdoa itu dapat kita lakukan di mana saja, kapan saja. Dan bila saat kalian misalnya ya di rumah, di sekolah, atau waktu di perjalanan ke sekolah, waktu di rumah sakit misalnya sedang menengok orang sakit, atau bahkan di tempat main, kalian bisa berdoa. Kita dapat berdoa kepada Tuhan di mana saja, kapan saja, dan apapun keadaan kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan dari Matius 14 ayat 29 sampai 31 terjemahan baru. Mari kita membaca. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dalam ketakutannya, Petrus meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan segera menjawab doanya. Ketika Petrus berkata, "Tolong." Nah, Tuhan segera menolong ya. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Adik-adik,
dimanapun, bagaimanapun keadaan kita ya, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan senantiasa menolong kita. Dan tentu Tuhan mendengar doa-doa kita. Mengapa? Karena Dia mengasihi kita semua. Adik-adik, kita baca Mazmur 18 ayat 6. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Adik-adik, Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkan kepada kita tentang berdoa. Dan Dia memberikan contohnya bagaimana berdoa itu. Ingat doa Bapa kami? Nah, saat murid-muridnya meminta kepadanya untuk mengajari mereka untuk berdoa, Tuhan Yesus mengajari mereka bagaimana cara berdoa. Yesus berdoa, bahkan Yesus sendiri banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa kepada Bapa di surga. Dengan demikian, jika kita suka berdoa, berarti kita ini anak-anak yang keren ya. Kalian anak-anak yang keren. Kenapa? Karena kalian sudah mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan itu contoh yang sangat baik sekali. Nah, adik-adik, masih banyak orang itu malas berdoa. Kenapa? Aduh, masih ngantuk nih, pagi-pagi harus berdoa, atau karena lapar cepat-cepat makan tanpa berdoa lagi. Nah, semoga kita bukan anak-anak yang lupa berdoa ya. Adik-adik, tetaplah kita itu semangat dan selalu rajin berdoa. Oke? Nah, adik-adik, mari kita menutup renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah pagi ini. Kami mau semangat dan rajin untuk berdoa. Tolong dan ajar kami Tuhan untuk taat, mau setia melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, renungan firman Tuhan kita sudah selesai. Senang sekali Kak Yanti dapat menemani kalian bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita semua mau menjadi pelaku-pelaku firman, mau setia dan taat berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di Impact Kids berikutnya. Bye. Impact Kids.